밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, Ibu minta kalian berdiri melihat kanan dan kirinya. Apakah masih ada sampah? Tidak ada, Bu. Diluruskan meja dan kursinya ya anak-anak. Sudah, Bu. Oke, ketua kelasnya di sini siapa? Ani. Oke, buat ketua kelas Ibu minta buat berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya ya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa semuanya? Tentang Nah, Ibu minta salah satu orang buat membaca kembali materi kemarin, yaitu tentang fungsi bank. Nah, boleh Ani? Baik, fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan dibagikan ke masyarakat. Nah, jadi fungsi bank kemarin adalah tempat di mana kita menyalurkan uang kepada masyarakat dan diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tabungan maupun apa? Pinjaman. Yeay, tepuk tangan semuanya. Kalau misalnya ada orang yang butuh uang cepat tapi dia tidak punya tabungan, nah kira-kira dia bakal kemana? Ke Pegadaian. Yeay, tepuk tangan bagi semuanya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi apa sih lembaga keuangan non-bank? Nah, lembaga non-bank adalah lembaga keuangan non-bank yang disebut dengan LKNB adalah lembaga atau tempat mengelola keuangan masyarakat selain bank. Lembaga ini tidak menerima tabungan seperti bank, tetapi membantu masyarakat lewat pinjaman, asuransi, gadai ataupun dana pensiun. Nah, selanjutnya Ibu minta tolong kepada salah satu siswa untuk membacakan ciri-ciri lembaga keuangan non-bank. Saya, Bu. Boleh, silakan. Ciri-ciri lembaga keuangan non-bank yang pertama yaitu tidak menerima simpanan masyarakat seperti tabungan atau giro. Yang kedua, memberikan layanan keuangan khusus pembiayaan, asuransi, pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga, diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang keempat, bertujuan mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih Ani. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Anggotanya bisa menabung dan meminjam di uang koperasi. Bunganya biasanya cenderung lebih ringan daripada bank. Contohnya ada koperasi unit desa atau KUD, atau yang bisa disebut dalam sekolah ada koperasi siswa. Yang kedua ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberi perlindungan dari resiko misalnya sakit, kecelakaan, ataupun kebakaran. Kita membayar premi tiap bulan dan jika terjadi sesuatu, perusahaan akan menanggung biayanya sendiri. Contohnya ada BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada pegadaian. Tempat menggadaikan barang berharga seperti emas ataupun motor untuk mendapatkan uang. Nah, barang tersebut dijadikan jaminan setelah diambil kembali. Barang bisa diambil kembali setelah dilunasi. Contohnya ada PT Pegadaian. Oke, selanjutnya ada perusahaan sewa guna leasing. Nah, leasing ataupun perusahaan pembiayaan membantu kita membeli barang secara cicilan. Contohnya ada Adira Finance. Nah, yang kelima ada dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola uang tabungan untuk masa pensiun setelah kita tidak bekerja lagi. Lembaga ini akan rutin memberikan uang pensiun secara rutin. Dan contohnya ada dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Yang terakhir ada perusahaan modal Ventura. Lembaga ini yang
13, Kuningan 18, Bandung 17. Bandung. Mengerti tidak? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya Ibu kasih contoh satu kali lagi. Misalnya, Bojong 16, Majalengka 112, Dea 13. Betul. Oke, selanjutnya ada fungsi dan peran NKLB. Yang pertama ada alternatif pembiayaan yang memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha. Yang kedua ada perlindungan resiko, menyediakan perlindungan melalui asuransi dari kerugian tak terduga. Yang keempat, yang ketiga ada mendorong ekonomi, membantu perputaran uang, mendukung UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada perlengkapan layanan bank, mengisi kebutuhan keuangan masyarakat yang tidak dijangkau oleh bank. Nah, selanjutnya Ibu ada kasus nih. Nah, Ibu minta tolong buat kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Ini tim 1 atau 2 maunya? 2. Oke, ini tim 2, ini tim 1. Dari kalian Ibu kasih 10 menit untuk mengerjakan soal-soal di sini ya. Siap, Bu. Oke, silahkan. Gimana kelompok 2? Sudah belum? Sedikit lagi, Bu. Oke, kelompok 1 gimana? Sedikit lagi, Bu. Oke. Gimana kelompok 1 apa udah? Sudah. Kelompok 2 siap? Siap. Oke, untuk kelompok 1 silakan terlebih dahulu. Oke, dari kelompok 1, pertanyaan yang pertama itu lembaga keuangan bank apa yang paling cocok untuk membantu Pak Rudi? Jawabannya adalah Pegadaian. Bagaimana cara lembaga itu dalam membantu Pak Rudi? Pak Rudi, yang awal itu Pak Rudi membawa cincin emasnya ke kantor Pegadaian. Terus Pegadaian akan menaksir nilai emas tersebut. Setelah itu Pegadaian akan memberikan pinjaman biasanya sekitar 80-90% dari nilai taksiran tersebut. Lalu Pak Rudi akan menandatangani surat perjanjian gadai dan menerima uang tunai. Yang terakhir, Pak Rudi harus mengembalikan pinjaman beserta bunga atau biaya administrasi dalam waktu tertentu agar emasnya bisa diterus kembali. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya. Silakan duduk. Oke, iya, Bu. Silakan untuk kelompok 2, silakan maju. Baik, pertanyaan yang pertama, lembaga keuangan yang cocok yaitu ada koperasi simpan pinjam. Yang kedua, lembaga keuangan mikro syariah. Nah, cara kerjanya yaitu dengan mengumpulkan premi, yang kedua mengelola resiko, yang ketiga memberikan manfaat. Nah, mengapa ikut lembaga ini lebih baik daripada menabung sendiri untuk biaya berobat? Yaitu yang pertama, biaya lebih terjangkau. Yang kedua, risiko itu lebih terbagi. Yang ketiga, akses ke layanan kesehatan. Yang keempat, tidak perlu khawatir tentang biaya. Oke, terima kasih banyak. Semuanya. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya lembaga keuangan non-bank itu sangat membantu untuk kebutuhan masing-masing. Ada yang butuh dana cepat, ada yang butuh perlindungan kesehatan. Oke, kesimpulannya adalah, nah, lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan yang berperan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, namun tidak berbentuk bank dan tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti bank. LKMB ini memberikan layanan seperti pinjaman, asuransi, pembiayaan barang, dana pensiun, serta mendukung modal usaha. Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dengan cara sesuai kebutuhan. Melalui keberadaan LKMB, masyarakat sendiri lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan keuangan secara aman, terjangkau, sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, untuk pertemuan
hari ini Ibu rasa sudah cukup. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian